minta waktu Bu Ima. Hari ini saya sesuai dengan agenda yang kita sepakati kemarin, bahwa hari ini saya akan meminta waktu Ibu untuk wawancara sebagai pemenuhan tugas saya di LMS Guru Penggerak, yaitu mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah. Dan saya menunjuk Ibu, memilih Ibu untuk salah satunya. Begini Bu, apakah di lembaga Ibu, di sekolah Ibu itu sering terjadi kasus-kasus anak atau mungkin hewan guru? Ada ya Bu ya, pasti ada ya Bu ya. Nah, selama ini Ibu sebagai kepala sekolah, apa yang dapat Ibu identifikasi dari kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema etika atau pembangunan moral? Dari kasus yang ada di sekolah ada 2 ya Bu. Mungkin yang pertama kita diskusi dulu, yang kedua kita identifikasi ke masalah itu. Begitu ya Bu ya. Jadi tetap ditelusuri dulu ya Bu ya, diidentifikasi dulu. Nah, selanjutnya bagaimana Anda mengambil keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung unsur kebijakan? Baik, mungkin dari saya ngambilnya itu dari kita musyawarah dulu ke rekan-rekan guru, saling tanya jawab, mungkin masalahnya apa. Ya, jadi misalnya ada 2 kasus yang sama-sama benar gitu ya, yang punya mengandung nilai kebijakan, Ibu akan mengambilnya secara dimusyawarahkan dan mana yang paling berbobot gitu ya Bu ya. Oh ya. Selanjutnya Bu, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Ya, langkahnya kalau kita masalahnya itu apa sih gitu, masalahnya kita pertimbangkan dulu antara yang baik dan enggak. Jadi ini dari awal ya Bu ya, apa latar belakang yang melatar belakang. Oke, kemudian apa saja yang selama ini Ibu lakukan dan menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, pengambilannya mungkin dari kasus itu kita selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dari pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya mungkin kalau dari Dewan Guru, antara yang satu dengan yang lain itu berbeda pendapat. Terus saya sebagai kepala sekolah mungkin menengahi dari perbedaan pendapat itu dari guru. Akhirnya bisa. Iya, akhirnya antara masalahnya bisa terselesaikan. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi sebagai kepala sekolah Ibu memang harus bisa jadi di tengah-tengah ya Bu ya, karena keterlibatan Dewan Guru itu sangat penting ya Bu ya untuk mengambil keputusan. Oke, selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Mungkin kalau permasalahannya yang agak ringan kayak anak-anak PAUD ya Bu ya, anak-anak PAUD, mungkin rebutan mainan, makanan itu bisa diidentifikasi langsung di tempat. Seperti itu ya Bu ya. Mungkin kalau di PAUD ya seperti itulah ya Bu ya. Kita tahu sendiri namanya anak-anak ya, setelah marahan, setelah rebutan bisa berpelukan lagi. Iya. Karena saya juga punya anak yang masih PAUD, jadi mungkin tahu ya Bu ya sedikit banyaknya. Kemudian adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini
mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang itu dari dewan guru, lingkungan sekolah, wali murid, anak-anak yang mendukung kegiatan sekolah. Jadi Ibu melibatkan semua ya, iya. melibatkan semua. Jadi kita memang dalam lingkungan sekolah harus melibatkan wali murid di dalamnya, apalagi di lingkungan PAUD ya Bu ya. Bagus sekali Bu. Kita lanjutkan ya Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik atau pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan dilema etika? Ini yang terakhir ternyata. Ya mungkin Bagaimana Bu? Mungkin saya sebagai kepala sekolah mungkin bisa menaungi guru-guru, terus anak murid sekolah, PAUD lah ya itu, terus wali murid, terus yang ada di lingkungan sekolah. Baik sekali Bu, terima kasih atas penjelasannya. Jadi menurut Ibu sebagai kepala sekolah itu memang harus bisa menaungi ya Bu ya, harus bisa mengenali karakter-karakter guru ya Bu ya, anak-anak atau wali murid ya, karena ya begitulah ya Bu, sebagai pemimpin ya memang harus punya jiwa kebijakan. Terima kasih sekali Bu atas waktunya, terima kasih sekali bisa membantu saya dalam menyelesaikan tugas-tugas saya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat, lembaga Ibu juga maju, lancar pembelajarannya. Kalau sudah, saya pamit ya Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabar? Kabar baik Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu mengganggu waktunya. Ini saya kan dapat tugas Bu dari LMS Guru Penggerak, bahwasanya diminta untuk mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah, dan saya mohon izin untuk mewawancarai Ibu berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang dilema etika. Ya Bu? Ya, silakan Bu. Ya, kita mulai ya Bu. Ya. Kalau di sekolahan Ibu ada masalah-masalah atau kasus-kasus nggak? Kalau di sekolah kami namanya masalah, namanya kasus itu tentu kayak Bu, Ada ya, entah Bu, ya. itu kaitan dengan anak didik kami, dengan dewan guru kami, karena apa ya Bu, personilnya banyak, Iya, kemudian betul. dengan karakter dan apa ya, watak masing-masing gitu. Beda-beda ya Bu ya. Tetap ada ya Bu ya. Tetap ada Iya, yang betul. namanya perbedaan itu. Ya. Selanjutnya Bu, jadi selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangunan moral? Karena yang bisa yang untuk anak dulu ya Bu ya. Boleh, Bu. Ya, kalau yang untuk anak didik kami yang kami pelajari dari perilaku anak kesehariannya Bu ya, kita tengok dari latar belakang anak juga pun itu kan mempengaruhi ke etika ataupun moral anak didik kami. Jadi nanti kalau setelah kami tahu, oh iya latar belakangnya memang dari latar belakang yang seperti ini, oh memang butuh apa ya Bu, butuh pendampingan dari kami sehingga kami dapat mengidentifikasi dari kasus tersebut, bisa kami perbaiki, bisa kita arahkan ke anak murid kami agar apa, agar anak murid kami nanti bisa berubah perilaku yang kurang baik. Misalnya kalau ke guru kami untuk mengidentifikasinya ya pertama sama Bu, saya selaku kepala sekolah, saya perlu mengetahui juga karakter dari masing-masing guru saya. Kalau sudah tahu, kita nggak harus apa ya Bu, kita nggak harus sama untuk memperlakukan setiap individu itu.
ini karakter dengan si A karakternya seperti ini ya saya harus ikuti. Tapi yang pokok kita mengambil keputusan itu ya kita harus musyawarahkan dulu, kita rapat, dan dari itu nanti kita kita berikan masukan, berikan saran yang baik agar para guru itu intinya bolehlah ada perbedaan, yang penting tetap pada intinya tujuan yang sama. Terima kasih, bagus sekali ya Bu ya, cara pengidentifikasian dalam kasus ini. Dan kemudian bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu tetap kembali kita ke pengambilan keputusan itu harus ada tetap yang pokok kita musyawarah. Kita musyawarahkan, terus kita ambil keputusan itu semuanya baik ya Bu, semuanya bagus, tapi kita dari hasil musyawarah itu kita ambil keputusan yang terbaik, keputusan dimana itu memang urgent ya Bu ya, harus nomor 1 kita laksanakan, kita ambil juga dari segi manfaat yang bisa kita ambil, nilai-nilai yang positif yang bisa kita ambil. Jadi kalau dari situ kita lihat ya itu lebih banyak, lebih bagus, ayo kita nomor 1-kan dulu. Bagus sekali Bu ya, sebagai kepala sekolah bisa memilah-milah mana yang lebih penting dengan yang nomor 2 gitu ya Bu ya. Bagus. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang tadi udahnya Bu ya, kayaknya dengan bermusyawarah gitu ya, dengan anggota. Tapi sekarang kan harus digalakkan adanya kombel Bu. Kombel komunitas belajar, di mana kita sisihkan waktu yang minimal 1 bulan 1 kali kita ambil, misalnya hari Sabtu ya Bu ya, kita musyawarah itu ya tidak hanya membicarakan masalah pembelajaran ya, ini terkait dengan anak. Nah dari situ kita mengambil praktek baik ke guru, kita sharing, jadi kita dapat menemukan titik terang dari kombel itu. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Efektif kaitannya dengan waktu ya Bu. Iya. Efektif ya, sementara karena sekarang Bu ya, misal karena keterbatasan waktu ya Bu ya, kalau kita belum bisa melaksanakan rapat, misalnya itu memang keputusan harus segera diambil, kita lewat Bu, ada grup. Ada grup ya, jadi ada grup di SD kami, jadi kita komunikasi lewat HP gitu. Ada grup WA di itu, jadi sebelum kita bisa kumpul, bisa mengambil keputusan, kita lewat HP. Itu cara yang efektif kami lakukan. Kita dimanfaatkan teknologi ya Bu ya. Iya, betul sekali. Kalau dulu harus berkirim surat ya Bu ya, sekarang ada teknologi yang canggih. Betul sekali Bu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan untuk pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema yang menurut Ibu itu menjadi tantangan? Tantangannya kaitannya kembali ke tahun 2019 Bu. 2019 itu adanya corona, musibah ataupun masalah yang besar-besaran ya Bu ya. Dari situ kita lihat ke anak didik itu memang agak mundur ya Bu ya. Apalagi masalah etika, masalah itu ya Bu, kedisiplinan juga mundur. Jadi tantangan kami selaku tenaga pendidik, dewan guru, saya selaku kepala sekolah ya, berusaha semaksimal mungkin membangkitkan Bu, semangat dari anak-anak, karena dulu masih ketinggalannya dulu sekolahnya juga pun lewat HP ya, daring. Jadi itu mungkin tantangan dari kami Bu, karena kita sama aja mulai dari nol lagi Bu. Imbas dari itu ya Bu ya, dari musibah wabah dunia. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah
tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang akan dijalankan? Yang dijalankan, kalau yang untuk murid ya Bu, kita home visit Bu ya. Kita melihat, kita tengok ke rumah, kita sempatkan ke rumah anak murid kami, apa sih yang ada di belakang sana. Jadi setelah kami tahu kan kami bisa mengambil keputusan Bu, agar keputusan itu bisa apa ya Bu, bisa ya benar gitu ya Bu ya. Ya. Nah, itu langkah kami, kita serahkan ke guru kelas masing-masing Bu. Jadi berkunjung ke rumah anak yang memang perlu kami bantu. Kalau ke guru ya kita ajak sharing lagi, kita ajak ngobrol. Jadi home visit ya Bu ya. Ya. Gitu. Ini kalau masalahnya mungkin ringan Ya. bisa langsung diselesaikan. Ya. Kalau mungkin masalahnya agak rumit, Nanti setelah itu kan kita panggil orang tua ke sekolah, kita paparkan apa masalah anaknya. Mungkin kalau di rumah anak itu begini, di sekolah begitu. Kadang kan berbeda ya Bu Iya, ya. betul, Nah, betul. jadi kita komunikasikan dengan orang tua agar tidak miskomunikasi, komunikasi. harus kerjasama. Iya. Bahasa sekarang berkolaborasi. Iya, dengan wali murid. Iya, betul. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang yang sangat membantu ya, Iya, Bu ya. gitu. Ada dari rekan guru Iya. juga. Ya, contohnya ya ada guru kami yang selalu mendampingi saya, istilahnya membantu mengarahkan, membantu menyelesaikan masalah itu dengan memberikan saran ke saya Bu. Jadi Ibu ada rekan yang memang untuk Ibu sharing gitu Iya. ya. Ya. Alhamdulillah ya Bu. Tentunya yang memberikan saran positif ya Iya, Bu. betul. Nah ini yang terakhir Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan? Hal yang saya ambil ya, ini kaitannya dengan saya selaku kepala Kepala sekolah, sekolah, Pak. iya, Bu betul, ya, iya, Pak. Iya. Bu ya, selaku kepala sekolah, selaku pimpinan. Jadi ya untuk pembelajaran saya juga Bu, istilahnya apa ya? Kita harus siap Bu. Jadi pemimpin itu memang tugasnya yang memimpin, membina ya dengan berbagai macam karakter rekan guru kita. Jadi kita harus siap mental. Betul. Intinya siap mental ya Bu, Iya. karena kita satu orang menaungi Iya, banyak banyak. warga sekolah. Iya, Ada betul. guru, ada anak-anak, mungkin wali murid gitu ya Bu Iya. ya. Alhamdulillah, terima kasih sekali atas wawancara dengan Ibu yang sangat menarik. Kayaknya kapan-kapan kita bicara apa sih kasus-kasus yang sebenarnya ada di sekolah Ibu gitu ya Bu ya. Kalau diperbolehkan Bu. Kami siap Bu, pintu selalu terbuka untuk Ibu. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu udah menyempatkan diri datang ke sekolah kami ya. Ini adanya sekolah kami. Alhamdulillah Ibu menerima saya. Terima kasih sudah membantu atas tugas-tugas yang harus saya kerjakan. Terima kasih sekali lagi Bu. Kalau sudah selesai, saya mohon pamit. Mohon maaf kalau ada salah-salah dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Bu. Ya, terima kasih banyak.